Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Mei Cindy Utami, kakak dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Di sini kakak akan menjelaskan media video animasi sebagai inovasi pembelajaran sekolah dasar. Pendidikan merupakan topik yang selalu menarik dan aktual untuk dibicarakan. Di saat suasana aman dan nyaman, tiba-tiba dunia mendapat bencana pandemi COVID-19, di mana pandemi tersebut memaksa kehidupan mengalami kesulitan termasuk pendidikan. Hampir seluruh sekolah di mancanegara ditutup, termasuk Indonesia. Sehingga para siswa terpaksa melakukan pembelajaran melalui media online. Akibat terjadi perubahan yang sangat berdampak, tentu tergantungnya sistem motivasi prestasi anak. Masa pandemi menuntut guru harus membimbing siswanya belajar dari jarak jauh. Media pembelajaran berupa video, animasi dapat digabungkan dari berbagai elemen seperti teks, video, animasi, gambar, grafik, dan suara tergabung menjadi satu. Seperti pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang menjelaskan mengenai materi makhluk hidup. Di sini sebelumnya kakak akan menjelaskan apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Yang pertama, jenis-jenis makhluk hidup. Ada 3 jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernafas, membutuhkan makanan dan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, dan adaptasi. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Bergerak merupakan berpindahnya suatu makhluk hidup ke suatu tempat yang lainnya, baik secara sebagian atau sepenuhnya. Contoh bergerak seperti berjalan, berlari, dan melompat. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia bernafas dengan cara menghirup udara oksigen dan mengeluarkan udara karbon dioksida. Alat pernafasan manusia yaitu paru-paru. Tumbuhan bernafas dengan pori-pori stomata, dan hewan ada menggunakan paru-paru seperti anjing, kucing, kuda, sapi, dan lain-lain, dan menggunakan insang seperti ikan yang pada umumnya. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu membutuhkan makanan dan nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi dalam melakukan aktivitas. Tentunya, makanan yang dikonsumsi harus bersih, sehat, dan bergizi ya. Makanan pada makhluk hidup. Manusia membutuhkan makanan yang mengandung gizi yang baik bagi tubuhnya, seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lainnya. Sebagai contoh seperti ikan, buah-buahan, serta nasi untuk memenuhi energi di dalam tubuhnya. Makanan makhluk hidup pada tumbuhan. Tumbuhan memerlukan sinar matahari, air, dan oksigen untuk melakukan proses fotosintesis. Contoh yang ketiga yaitu pada hewan. Hewan seperti sapi, kambing, kuda, dan kerbau memerlukan makanan berupa rumput. Ada pula hewan seperti macan, harimau, dan buaya memerlukan makanan berupa daging untuk memenuhi kebutuhannya. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah berkembangnya ukuran tinggi badan dan berat badan yang dipengaruhi oleh makanan. Contoh pertumbuhan pada manusia berawal dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Seperti pada hewan yaitu anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa, serta tumbuhan yang berawal dari tunas. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah proses untuk menambah keturunan makhluk hidup, memiliki 2 cara dengan cara seksual dan aseksual. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu seperti manusia, kucing, anjing, sapi, dan kambing, serta makhluk hidup yang berkembang biak secara bertelur seperti ayam, bebek, burung,
dan lainnya. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Seperti contoh, mata kita akan mengedip bila terkena cahaya matahari yang silau, dan daun putri malu akan otomatis menguncup bila kita sentuh. Itulah pengaruh dari rangsangan tersebut. Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah salah satu bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan untuk bertahan hidup. Ada 3 jenis adaptasi, yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku yang berhubungan dengan tindakan makhluk hidup untuk melindungi diri dari serangan pemangsa. Sekian video dari kakak, semoga adik-adik bisa mengerti ya. Apabila ada kesalahan kata pada penjelasan tersebut, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.